Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Idea Second Session Closing pemirsa. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Lianto untuk perdagangan esok hari. Nah, mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda ada XL pemirsa, buy on strong, supportnya di 2000, resistennya ada di 2050. Wika, akumulasi buy, support dan resistennya di 1100 sampai dengan 1150. Kemudian juga ada Medco pemirsa, direkomendasikan buy, support dan resistennya di 490 sampai dengan 400 ini. 3 saham pilihan yang direkomendasikan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Lianto Sudarso, investment spesialis Mega Capital Indonesia. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Lianto, kita lanjutkan kembali, Pak. Siap. Ya. Pak Lianto, terkait dengan pembahasan kita di segmen sebelumnya, beberapa sektor yang mengalami tekanan, kemudian juga beberapa sektor yang hari ini mengalami penguatan meskipun tidak merata nih Pak. Dan kebetulan WhatsApp interaktif yang masuk sampai sejauh ini cukup banyak Pak Lianto. Kita akan coba sapa Bapak Rizky Sinaga dari Batam ini Pak. Perbankan untuk BRIS sudah ambil posisi di 870 Pak Lianto. Sell atau di hold saja ini? Analisis Anda untuk BRIS? Pak Lianto. Di 870 ya? Iya. Oke, kalau saya lihat teknikalnya dari sini, Bapak di level 870, sebenarnya kalau saya lihat dari candle yang terakhir ya, sebenarnya masih ada potensi BRIS ini untuk terkoreksi lagi sih, ke arah di bawah 800 begitu. Nah, tapi saya rasa untuk jangka panjang BRIS masih boleh ya Pak, jadi mungkin kalau nanti turun di bawah 800 mungkin sekitar 750 sampai 700 boleh ditampung lagi. Averaging down di sini direkomendasikan, Pak? Ya, boleh di averaging down ya, karena 870 itu cukup tinggi dan saya lihat di sini ada bearish engulfing. Jadi ya potensi untuk turunnya itu cukup lumayan besar ya. Oke. Pak Rizky Sinaga di Batam sudah ambil posisi di 870. Masih ada peluang untuk BRIS mengalami koreksi, bahkan di bawah level 800-an. Level 750 direkomendasikan untuk averaging down, sementara prospeknya sampai di akhir tahun potensi untuk mengalami penguatan masih akan terus terbuka lebar. Ini terkait juga dengan rencana mereka untuk holding BUMN Bank Syariah ya, begitu, betul sekali. Pak Lianto? Ya, itu akan menjadi sentimen positif ya, untuk holding BUMN-nya untuk Bank Syariah, betul sekali. Baik, dari Batam kita kembali ke Jakarta. Pak Lianto, ada Asyad di sini mempertanyakan saham-saham perbankan big cap, Pak. Bagaimana sampai dengan akhir tahun dan bagaimana prospeknya? Terutama BBNI sudah ambil posisi di 4670. Pak Lianto, analisis Anda? Ya, kalau kita lihat saham perbankan secara overall, ya memang ini tergantung ya sampai seberapa restrukturisasi kredit bermasalah mereka ini selesai dan seberapa cepat mereka ini bisa menyalurkan kredit-kredit yang dana dinginnya itu banyak ya, udah banyak sekarang terlihat dari DPK, dari PEN dan lain sebagainya begitu. Nah, tapi khusus untuk BBNI karena udah masuk di 4670, ini juga udah mencerminkan price to book value di bawah 1. Jadi harusnya hold aja sih, tahan aja. Masih ada peluang untuk kembali naik, Pak. Kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir ketika perbankan big cap mengalami tekanan yang cukup dalam, lompatan untuk menguat juga cukup signifikan begitu. Yes, setuju sekali. Baik, Pak Asad di Jakarta untuk BBNI. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pak Lianto, ada Ibu Erni yang ada di Bandung. Terima kasih Ibu Erni sudah berpartisipasi. Dari CPO ini, Pak Lianto, BWPT, Pak. Analisisnya seperti apa? Tapi di sini tidak ditulis keterangan apakah sudah ambil posisi atau belum. Ya, kalau saya lihat secara general, BWPT ini memang lagi cenderung sideways ya, dengan support dia mungkin di sekitar level 100 sampai 110 gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya memang ini salah satu yang cukup lagging sih untuk CPO gitu. Jadi kalau misalnya mau akumulasi di antara 100 sampai 110 itu nggak apa-apa ya, tapi saya rasa juga cukup perlu sabar karena kalau misalnya CPO bergerak, yang bergerak pasti big cap-nya terlebih dahulu. Oke. Anda rekomendasikan untuk masuk di 100 sampai 110 tadi Pak ya? Ya, akumulasi aja di situ. Hari ini minus di 4,63%, ditutup di level 103.
Yes. Ketika sesi pertama esok hari dibuka, sudah bisa akumulasi buy? Boleh, nggak masalah. Karena ini memang support 100-nya ini cukup kuat ya. Jadi saya rasa kalau memang sentimen CPO-nya masih menguat, saya rasa untuk turun di bawah 100, kemungkinannya sangat kecil. Baik, dari Bu Erni di Bandung kita beralih ke Bintaro, Pak Lianto, tapi tidak menyebutkan nama ini Pak. Ya. Harga BPKP sampai dengan akhir tahun ini, analisis Anda untuk BPKP? Ya, kalau untuk Bank Bukopin sendiri ini memang kan ceritanya kan memang mereka ini kan sudah diambil oleh Kukmin Bank ya. Nah, jadi sebenarnya memang kita harus tunggu sih di kuartal 3 atau kuartal 4 ya bagaimana impact dari Kukmin Bank ini masuk ke dalam Bank Bukopin gitu. Jadi saya rasa too early to say gitu ya, tapi menurut saya sih dengan level harga di sekarang ini sebenarnya cukup menarik ya, karena Bank Bukopin ini salah satunya paling murah sih di antara perbankan lainnya. Begitu. Oke. Fluktuasinya seperti apa Anda melihatnya Pak Alianto? Cukup signifikankah dengan koreksi yang cukup dalam kemudian juga nanti kembali mengalami penguatan? Nah, kalau sekarang ini saya melihat level supportnya paling dekat itu di sekitar 240 ya. 235 sampai 240 begitu. Nah, jadi akan menguji dulu level support di sana. Habis itu baru kita lihat apakah Bank Bukopin ini akan mengalami koreksi lagi atau tidak begitu. Tapi secara fundamentalnya sih, kalau kita pegang jangka panjang harusnya cukup menarik sih. Baik, sampai dengan akhir tahun, dalam hal ini termasuk juga Pak Alianto? Kalau akhir tahun lebih saya ngomongnya menengah. Ya, boleh juga ya, tapi memang di Bank Bukopin ini kita harus sabar. Oke. Kita beralih ke Pak Yudi yang ada di Bekasi, masih dari perbankan Pak, tapi lebih ke perbankan Bank Pembangunan Daerah ini. BJBR sudah ambil posisi di 965, sebaiknya di cut loss atau di hold saja Pak Lianto? BJBR 965 ya? Iya. Oke, perlu diketahui bahwa Bank Jabar ini non-performing loan-nya adalah salah satu yang paling rendah di perbankan, termasuk dibandingkan dengan buku 4 Pak. Jadi fundamental sangat bagus, 965 itu valuasi rendah, tahan aja Pak. Jadi jangan terpengaruh sama sentimen market yang hanya bersifat sementara. Oke, koreksi yang dalam terjadi sudah meninggalkan level 965 cukup jauh Pak, sudah di 905. Support mungkin yang harus menjadi fokus ini supaya meminimalisir tekanan yang terjadi di... Kalau misalnya dia sampai bisa turun lagi ke 800, saya akan tampung lagi. Oke. Baik. Averaging down lebih disarankan begitu, Pak Lianto? Yes. Ya, dari Yudi di Bekasi. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bambang di Jawa Timur. Ini Pak Lianto menarik Pak, ada Tekim dan INKP. Ini informasi kedua emiten rencananya juga akan membagikan dividen juga ini, Pak Lianto. Bagaimana analisis Anda? Paling tidak untuk jangka pendek Pak. Tekim sudah ambil posisi di 6.300, INKP di 9.300 Pak Lianto. Oke, sebentar ya. Tekim ini lebih lagging ya. Kalau kita lihat ya di sini ya, di 6175. Tapi pola pattern mereka ini hampir sama ya. Jadi memang kalau saya lihat Tekim di sini itu ada potensi fluktuasi antara 5.700 sampai ke 6.500. Nah ini sideway-nya di sana dulu gitu. Nah jadi antara itu kalau misalnya dia turun dari level 5.700 ya atau sekitar 5.800, nah itu perlu agak hati-hati gitu. Tapi kalau misalnya dia rebound dari situ dan malah menguat di atas 6.600, nah itu nggak apa-apa gitu. Itu untuk Tekim. Oke, di hold saja Pak dengan sudah ambil posisi di 63 sementara penutupan 61 hari ini. Ya, nah untuk untuk si INKP juga hampir sama ya. Nah, tapi perbedaannya di sini kalau saya lihat dia punya support itu sekitar di support kuatnya itu sekitar 8.250 ya. Nah, jadi memang ini range-nya agak lebar. Sideway-nya agak lebar juga nih dengan resistennya 98 Pak di sini Pak. Gitu. Jadi perhatikan level ini. Ini kayaknya mau membentuk kayak symmetrical triangle pattern ini kayaknya nih. Di hold saja juga Pak. Ya, di hold aja. Ya, di hold aja. Baik, Pak Bambang di Jawa Timur ada INKP kemudian juga ada Tekim. Kita beralih ke Jakarta kembali ini. Kita akan coba sapa Bapak Edi Basuki dari Cempaka Putih. Pak Lianto, INTP belum ambil posisi, direkomendasikan masuk tidak, support dari resisten kemudian juga target price-nya. Pak Lianto, analisis Anda untuk INTP Pak?
Kalau bisa ngomong, mendingan sektor semen ini agak di avoid dulu ya, karena memang sentimennya kurang bagus ya, mengingat dia juga salah satu yang kena hit impact paling banyak saat COVID ini. Ya memang posisinya udah menarik Pak, tapi kalau memang Bapak melihat jangka panjang ya beli aja. Kalau misalnya dia di bawah, kalau misalnya bisa dapat, ini kan ada potensi masih bisa turun ya, 1.850. Kalau misalnya udah masuk ke arah 1.500 boleh tampung pelan-pelan Pak. Tapi saya harus ingatkan ini harus jangka panjang. Baik, 10.500 dari sisi support untuk akumulasi buy, tapi lebih direkomendasikan untuk jangka panjang. Karena di sini lebih jangka pendek dan menengah, begitu Pak Lianto. Ya, nah ini saya rasa kalau untuk jangka pendek dan menengah kurang cocok ya. Oke. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Rian ini, Pak Lianto, tanpa menyebutkan lokasi, lagi-lagi dari CPO ini, LSIP. Sudah beli di 1.000 Pak, untuk seminggu ke depan. Analisis Anda untuk LSIP? Ya, saya rasa LSIP ini sebenarnya kalau di level 1.000 masih cukup menarik ya. Dengan support sekarang ini dia paling dekat, mungkin yang cukup kuat di sekitar 900 gitu. Dan kalau dengan valuasi di 1.000 ini sebenarnya masih cukup menarik sih. Jadi saya rasa cukup hold, dan karena kalau kita lihat ini masih dalam strong uptrend kalau saya lihat dari teknikalnya di sini gitu. Oke. Di hold saja untuk LSIP ini dengan support tadi di 900 ya Pak? Yes, paling dekat ya. Oke. Artinya ada peluang paling tidak beberapa minggu ke depan untuk balik lagi ke level 1.000-an begitu? Ya, saya rasa ini juga akan tergantung dari harga CPO-nya juga ya, mengikuti harga CPO-nya. Artinya ketika sudah ambil posisi di saham-saham CPO juga harus update bagaimana perkembangan harga komoditasnya begitu Pak? Betul sekali. Baik. Kita beralih ke Clara di Bandung ini, masih dari perbankan Big Cap, BBCA, untuk entry point. Baru ingin masuk BBCA dengan koreksi yang terjadi, Pak Lianto. Anda rekomendasikan tidak, Pak? Sebenarnya boleh juga ditampung di level ini ya, mengingat IHSG ini udah turun ke 5.000. Jadi sebenarnya saham-saham Big Cap ini seperti BCA dan teman-temannya itu, kalau misalnya nanti IHSG rebound, yang akan rebound terlebih dahulu adalah mereka gitu. Jadi mungkin apakah besok IHSG itu akan turun lagi atau tidak, salah satunya tergantung dari BCA-nya nih gitu. Nah, jadi BCA boleh sih tampung di 28 sampai 27 gitu ya, kalau dikasih gitu ya, boleh. Quite interesting ini point of entry-nya sih sebenarnya. Baik, kita akan coba sapa Bapak Darmaji di Tangerang ini Pak Lianto, untuk dari CSRA Pak, masih dari saham berbasis CPO Cisadane. Pak Lianto, singkat saja Pak untuk CSRA. Ya, kalau untuk CSRA ini sahamnya kuat fluktuatif ya. Jadi mungkin kalau sekarang ini udah di level, saya lihat di sini level supportnya di 300 ya. Tapi memang ini volatility-nya cukup tinggi sih. Jadi tergantung nih apakah tipe trader